Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia SBS One Piece volume 113. Dan bagi kalian yang tidak tahu apa itu SBS, SBS adalah tempat tanya jawab Oda dengan fans, yang artinya harusnya SBS itu banyak info yang sangat penting yang akan dijawab oleh Oda. Tapi biasanya sih infonya tai semua ya. Namun sepertinya SBS kali ini tidak kalah menarik daripada SBS sebelumnya. Dan langsung saja kita mulai. Dan SBS pertama kali ini akan sangat berbau Franky, di mana ada fans yang bertanya seperti ini. Odachi, Heso, apakah Franky dan Queen itu ayah dan anak? Dan di sini ya Oda Sensei menjawabnya, tapi Oda Sensei membuatnya seolah-olah dia berbicara di dalam hati. Oh tidak, mereka menyadarinya. Mereka pasti melihat di One Piece Encyclopedia Fever Card bahwa tahun kelahiran anak Queen sama dengan tahun kelahiran Franky, dan tahun ketika Queen meninggalkan anaknya juga sama dengan tahun dimana Franky diambil oleh Tom. Kalau para pembaca tahu sesuatu yang bahkan para karakter tidak tahu, itu kan aneh. Aku harus cari alasan buat mengelak ini. Lalu Oda kembali berbicara dengan suara mulutnya. Mereka bukan. Lanjut sekarang terkait Vivi-chan, di mana ada fans yang bernama Ramen Maru yang bertanya seperti ini. Aku ingin melihat seperti apa Vivi di usia ke-40 dan 60 tahun. Aku sudah menyemprotkan sedikit pengusir Sanadachi, jadi kau bisa tenang di musim panas ini. Dan Oda menjawabnya, yeay, tidak ada Sanada lagi. Sebagai tanda terima kasih, aku akan menggambarnya untukmu. Dan ya, ini dia Vivi dalam masa depan yang baik ya. Vivi di usia ke-40, di sana Vivi masih wow dan berkata, ayo Karu, menuju ke East Blue. Wait. Kenapa Vivi mau ke East Blue? Apakah Luffy pensiun jadi bajak laut kembali menjadi rakyat biasa di desa Fuza? Lalu di usia ke-60, Vivi yang sangat masih walawe berkata pula, oh my, kau cukup hebat juga. Tunggu, siapa yang akan jadi Mai-nya Vivi? Apakah ini Mai? Dan ya, itu dia Vivi di masa depan yang sangat baik. Lalu bagaimana dengan versi yang buruknya, atau di masa depan di mana Vivi mungkin akan terjadi sesuatu yang sangat buruk? Nah, di sini di usia ke-40-nya yang sangat buruk, Vivi sangat-sangat bajak laut, dan Vivi berkata di sana, aku akan bikin kau pusing, Kesoyaro. Dan sepertinya ini adalah Vivi ketika dia terus menjadi Miss Wednesday. Lalu ketika Vivi di versi masa depan yang buruk di usia ke-60, kita bisa melihat penampilannya yang membuat kita akan berkata, make nih orang. Dan Vivi berkata di sana, Luffy, oh ya, dulu pernah ada orang seperti itu. Dan ya, Vivi menjadi Tenryu Bitot di usia yang segitu. Gimana menurut kalian terkait Vivi ini? Dan berikutnya ke pertanyaan lainnya, dan kali ini terkait cover story, di mana ada pembaca yang bertanya, ini adalah kiriman pertamaku. Kau tahu seri cerita sampul atau cover story series yang sering kau buat itu? Ayahku bilang kalau suatu karakter yang sudah muncul di sana, dia tidak akan pernah muncul lagi di cerita utama. Dan apakah itu benar? Dan Oda menjawabnya, itu sama sekali tidak benar. Seri cerita atau cover story yang sudah aku buat sejauh ini mencakup Bagi, Kobe, Django, Hachan, Wapol, Ace, Gadetsu, Mid, Barkworks, Enel, CP9, Karibo, Jinbe, The Straw Hat Grand Fleet, BJ, Germa, Yamato. Aku sudah melakukan ini berkali-kali, dan sebagian besar karakter yang muncul di sana sudah kembali ke muncul di cerita utama. Dan pada dasarnya, cover story dibuat untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sedang dilakukan karakter-karakter tersebut saat itu. Selain itu juga ada juga buku bernama Doors yang berisikan kumpulan semua seri ini dan sangat mudah dibaca. Mio-chan, apakah kau mungkin penasaran apakah Yamato akan muncul lagi? Nantikan saja ya. Wop. Apakah Oda sudah ngasih clue-nya di sini kalau Yamato akan kembali ke timeline utama? Apakah setelah flashback God Valley ini? Apakah pas Kaido kabur dari God Valley dan kemudian membuat anak dan menghasilkan Yamato? Tapi Enel kapan lah? Lanjut, dan kali ini terkait konfirmasi soal Gaban.
Yang mana ada fans yang bertanya, bagi yang penasaran, bukankah sudah waktunya kita mengakhiri misteri tentang sosok yang satu ini yang terlihat di belakang sampul atau cover chapter 631? Dan langsung saja aku bilang, apakah itu Golden Lion Shiki atau mungkin tangan kiri Raja Bajak Laut, Skopper Gaban? Dan Oda akhirnya menjawabnya, ingatanmu bagus juga, itu memang Gaban. Dia memang tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk berkelana. Dia sudah banyak mengembara kemana-mana. Bagaimanapun, dia, Gaban, adalah seorang navigator. Berikutnya ada pertanyaan terkait Wano Kuni, dan begini dia pertanyaannya. Akazayanen masing-masing telah menjadi daimyo di wilayah mereka masing-masing, tapi bagaimana cara mereka dipilih? Jangan-jangan itu semua keputusan Kinemon seperti yang diharapkan dari Kinsan? Dan Oda menjawabnya, ya, dengan Kaido dan Orochi yang dibenci sudah tiada. Dan Oden yang juga telah meninggal, putranya yaitu Momonosuke kini menyatakan dirinya sebagai penguasa negeri Wano. Meski pikiran Momonosuke masih seperti anak berusia 8 tahun, tentu saja kini para Akazaya lah yang bertugas mendukungnya. Beginilah kondisi Wano sekarang dibandingkan sebelumnya. Kota Okobare, tambang menjara, pabrik-pabrik, dan Onigashima semua itu telah hilang. Seperti yang diungkapkan dalam cover story Yamato. Dan setelah banyak berdiskusi di antara mereka sendiri, para Akazaya memutuskan untuk menyebar dan menjadi daimyo di berbagai wilayah. Ibu kota bunga diawasi oleh Kinemon sebagai tetua senior dan Nekomamushi sebagai bos dunia bawah yang mendukung Momonosuke. Sementara itu Yamato masih belajar tentang dunia luar. Dan ya, ini dia pembagian list Wano saat ini. Ibu kota bunga ada Nekomamushi, Kinemon, dan juga Momonosuke. Lalu di Kibi ada Denjiro, di Kuria ada Inuarashi, sementara di Udon ada Raizo, dan di Hakumai ada Kaomatsu, dan di Ringo ada Kikonojo. Dan ya, kalian bisa melihat gambarnya itu ada di cover story Yamato ya BTW. Berikutnya adalah pertanyaan yang paling penting. Yap, ada fans yang bertanya seperti ini. Apakah Zunisa berak? Dan Oda menjawabnya, ih, jorok banget itu pertanyaan pertamamu. Menjijikan, tentu saja Zunisa berak secara alami. Dan ada saja petualang yang kebetulan mendarat di situ dan berkata, seluruh pulau terasa seperti rawa. Lalu akhirnya pulau itu tenggelam menjadi nutrisi bagi laut. Ya emang gak gitu juga sih, tapi tentu saja dia buang kotoran, wajar aja kata Oda begitu ya. Dan aku bertanya-tanya, apakah setiap pulau di One Piece itu toiletnya Zunisa? Lalu kemudian kita dapat info terkait Tenryubi Tot. Di sana ada yang bertanya seperti ini. Para Tenryubi Tot, Saint Roswart, Saint Carlos, Saint Sarlia, mereka berasal dari keluarga mana? Dan di sini Oda menjawabnya, mereka berasal dari keluarga Roswart. Dan orang tua Saint Roswart pasti benar-benar idiot. Nama lengkap Roswart adalah Roswart. Ya, Roswart persegi. Dan pertanyaan berikutnya masih seputar Tenryubi Tot, dan kali ini sepertinya lebih menarik karena ini juga terkait Yok. Dimana begini dia fans yang bertanya soal itu. Halo Oda, aku penasaran karena Yok ingin menjadi Tenryubi Tot. Apakah itu berarti Vegapunk sendiri sebelumnya dia terbagi menjadi para satelit juga memiliki sedikit keinginan untuk menjadi Tenryubi Tot? Dan Oda menjawabnya, begitu ya, pertanyaan yang menarik, mungkin agak mengejutkan juga. Ini topik yang cukup sulit, tapi menurut pandanganku, setiap manusia punya keinginan besar terhadap berbagai hal. Dan baru ketika kita punya akal untuk mengendalikan keinginan itu, barulah kita benar-benar menjadi manusia. Kalau kita mengartikan akal sebagai reason, sebagai kebenaran, dibaca sebagai saka juga oleh Oda, maka hal-hal seperti kebencian terhadap naga langit atau dorongan moral yang berkata kau tidak boleh membunuh orang, semuanya juga berasal dari akal itu. Tapi kalau begitu, mungkinkah setiap orang juga punya sedikit naga langit di dalam dirinya? Ini teori ekstrimku, jangan dianggap terlalu serius ya. Jadi jawabanku adalah ada kemungkinan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat keinginan untuk menjadi Tenryubi Tot. Dan ya, itu dia jawaban Oda. Dan apakah ini fakta? Fakta banget Ci. Dan apakah ini secara tidak langsung Oda mengasih tahu kalau Tenryubi Tot tidak punya akal?
Dan berikutnya pertanyaan yang paling ingin ku ketahui dari dulu, akhirnya ada yang menanyakannya. Dan pertanyaannya seperti ini. Halo Oda-san, di dunia One Piece ini ada dua sistem kalender, yaitu zaman lingkaran laut atau Kaien Reiki dan zaman Zurga atau Tenreiki. Keduanya merujuk pada periode waktu yang seperti apa dan tahun berapa sekarang ini. Dan Oda Sensei berkata, begitu. Para pembaca kasual mungkin sudah lupa kalau hal itu bahkan ada. Kau penasaran ya? Kau mungkin berpikir salah satunya adalah kalender yang lebih tua kan? Dan jawabannya adalah sekarang tahun 4141 dalam zaman surga dan tahun 1541 dalam zaman lingkaran laut. Keduanya masih digunakan sampai sekarang. Omong-omong, di Skype semua peristiwa terjadi berlangsung kira-kira 400 tahun yang lalu, tapi aku hanya membulatkannya supaya enak disebut 400 tahun. Kau boleh lupa saja soal informasi ini. Tidak, Oda Sensei. Menyuruh melupakan ini emang lu gap. Dan aku sempat membahas soal pertanggalan ini ya untuk mengetahui sesuatu di balik sejarah Poneglyph. Akhirnya ada secerca harapan atau jawaban, dan mungkin akan keungkit masalah ini di next video. Kemudian pertanyaan terkait One Piece itu sendiri, dimana ada fans yang bertanya seperti ini. Odachi, sekarang ini buku digital sudah jadi hal umum dan semakin banyak web manga, tapi aku merasa One Piece sering memakai panel lebar yang membentang di 2 halaman, bahkan di luar adegan besar seperti splash scene. Apakah kau memang sengaja mendesainnya agar dibaca dalam bentuk cetak? Dan Oda menjawabnya, benar, baik jam maupun volume One Piece sekarang sudah ada versi digitalnya. Tentu saja semua orang bebas membaca secara apapun yang mereka suka, tapi tata letak yang aku bayangkan selalu 2 halaman sebagai satu kesatuan. Dengan kata lainnya, seperti yang terlihat di majalah Jam, buku komik atau versi digital yang dibaca di perangkat horizontal seperti PC atau iPad. Sebagai contoh, ketika aku membuat lelucon yang membentang di 2 halaman, kadang aku menggambar panel di halaman kiri sedikit lebih kecil, supaya ketika pembaca membalik halaman kanan terlihat lebih besar dan efek lucunya terasa lebih kuat, atau dapat gongnya lah. Dan itu salah satu efek visual yang aku gunakan dalam penceritaan. Jadi untuk orang-orang yang membaca di layar smartphone yang vertikal, aku cuma bisa bilang, maaf ya soal itu. Berikutnya ada pertanyaan lainnya di mana fans bertanya seperti ini. Lucu sekali waktu Kuma memakai gambar Bonnie sebagai benderanya. BTW, apa nama kapalnya? Dan Oda menjawabnya, nama kapalnya Live Out Jawrli. Dan berikutnya pertanyaan lainnya seperti ini. Pupil mata Luffy itu kecil sekali ya, kalau dia pakai soft lamp berwarna seperti apa jadinya? Dan Oda menggambarnya seperti ini. Waktu Luffy masih normal, Luffy berkata, aku akan menjadi raja bajak laut. Sementara Luffy pakai soft lamp berwarna, di sana dia berkata, aku akan menjadi raja bajakan, the king of pirate copies. Nah, berikutnya ada pertanyaan soal nikah nih, dan fans bertanya seperti ini. Aku sangat bersemangat waktu teknik Gear 5 baru Luffy muncul, Gomu Gomu no Dan Whip dan juga Down Rocket. Tapi saat melihat kata White, aku secara alami berharap tekniknya bernama Punch. Itu pasti akan lebih keren, jadi kenapa dibaca sebagai Down? Dan Oda menjawabnya, tunggu dulu, Ramen Marukun, ini ya orang yang tadi menanyakan soal Vivi. Kau memang berhasil menyingkirkan satu orang aneh, tapi apakah kau malah memanggil satu orang aneh lainnya? Apa maksudmu kalau putih harusnya Pants? Anggota PTA atau orang tua murid, tolong ya, ini bukan manga seperti itu. Nah, kenapa udah sangat begitu? Karena sebagai catatan, White Punch sebenarnya nama minuman beralkohol campuran. Seperti biasa, Oda menghindar dan tidak menjawab pertanyaan utamanya. Dan berikutnya pertanyaan soal Bonnie. Bonnie baru berusia 12 tahun, tapi penampilannya seperti seorang berusia 20-an. Apakah mulai sekarang dia akan tetap menjadi anak 12 tahun? Dan Oda menjawabnya, saat berada di laut, tidak ada yang akan menganggap serius seorang kapten anak bocah. Dan tampilan lebih tua juga membuat perjalanannya mencari ayahnya jauh lebih mudah. Tapi sekarang karena dia berada di atas kapal Sunny yang kini berada di Elbaf, tampaknya dia merasa cukup aman untuk tetap bertada dalam wujud anak-anaknya itu. Dan tolong terus perhatikan perkembangannya mulai sekarang ya.
Lanjut, kita ke pertanyaan yang paling nyeleneh, lebih tepatnya hayalan fans lah. Dimana di sini ada orang yang bilang, Oda Sensei selamat siang, aku Masahito, umurku 6 tahun, aku memikirkan buah iblis baru namanya Crunch Crunch Fruits atau Saki Saki no Mi. Buah ini bisa membuat serangan penggunanya menjadi tajam. Emang tajam ya serangan Saki BTW. Dan Oda menjawabnya, halo Masahito-kun yang berusia 6 tahun. Wah, itu keren banget. Saki Saki no Mi ya. Mungkin nanti akan kupakai karena namanya imut banget. Apakah orang-orang PTA Dewan Orang Tua Murid melihat ini? Lagi kartu pos lucu berikutnya. Dan ada pembaca lainnya bertanya, apakah anime Jimmy warna biru? Dan Oda menjawab, Mimi-chan yang berusia 5 tahun. Apa-apaan pertanyaanmu itu? Iya, warnanya biru kata Oda. Dan ya SBS kali sampai di sini dan menurut kalian apakah SBS kali sangat berguna?